Saya tidak berbahagia malam hari ini. Kenapa? Saya ada misi khusus, Densus 101, anti pengemperutan, anti pengeceritan, anti pengecelakaan. Yes, sir. Jadi saya kesini itu diajak sama Pak Warto. Ini banyak sekali kejadian-kejadian rumah tangga yang seperti ini. Pak Warto itu ya biasalah kerja juga serabutan, ngecek, dan tapi bagi Pak Warto adalah tanggung jawab sebagai suami itu adalah sangat masih makan saja. Tapi yang penting kita kuncinya satu, selalu bersyukur. Ketika hidup kita itu bersyukur, insya Allah, maaf ya muskilah tidak akan ada masalah. Nah, makanya saya kesini tuh, saya mau jemput itu nih istrinya nih, lagi kesemsem sama seorang kiai, namanya Kiai Zulfikar. Pasti nih awal-awalnya dia nantinya konsultasi pasien, konsultasi, terus kiainya ganjen. Aduh ganjen. Kalau ganjen sama wanita yang lain nggak masalah, ya sama janda-janda nggak masalah, sama gadis nggak ada masalah ganjen, wajar laki-laki. Ini ganjennya ini keterlaluan, dia bawa nama kiai ganjen, dia punya suami, disikat. Banyak nongkrongnya, nggak ada penumpang, nggak menghasilkan uang aja pokoknya. Ya kan kamu di sini lagi ngapain sama Kiai Zulfikar? Saya cinta sama dia, Pak. Oh cinta Dia sama memberi Kiai. segalanya ke saya. Oh cinta sama Kiai. Ya tapi dianya nggak waras. Kata siapa dia waras? Lah kalau dia waras, kamu punya suami, ngapain kamu di sini? Kamu rela-rela kamu nyuciin piringnya dia, nyuciin bajunya dia. Yang ngasih segalanya kok. Saya di sini kenyang. Itu kasihan suami kamu, Pak Warto. Dia nangis aja loh. Udah biarin aja, Pak. Lah. Kehilangan kamu. Dia udah gede, Pak, udah bisa ngurus diri dia sendiri. Ya tapi kalau kamu lagi nggak waras, Nggak waras gimana? kamu lagi kemasukan setan. Paham tidak? Saya waras, Pak. Kalau kamu waras, ngapain cuci piring itu di rumah kamu? Ngapain cuci piringnya di sini? Di rumah saya juga, Pak. Ya, rumah saya gimana? Yang waras aja kamu. Istighfar bisa kamu, Mbak Santi, istighfar. Bapak saya lagi nyuci piring, Bapak ganggu aja datang Bapak. Emang nggak harmonis hubungan rumah tangganya? Kalau malamnya gimana? Kan suami Pak Warto masih nafkahin lahir batin. Batinnya masih nguasain kan? Udah, dia udah nggak memuaskan, Pak. Udah barangnya kecil, udah pokoknya nggak memuaskan. Pasti ada kelulusan. Ketika nanti sudah lulus, pasti nanti akan diangkat derajatnya sama Allah. Kan begitu? Iya, Kan masih kuat kan? masih Oh, Pak Warto masih kuat. masih kuat. Oh, masih kuat. Cuma dia tuh nggak nerima dengan keadaan saya. Oh, nggak terima dengan keadaan. Kalau saya kan kadang-kadang orang cara kan gimana Pak Ustadz, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Dia pengennya dapat terus, kita kan susah. Dapat terus gimana? Ya uangnya harus dapat tiap hari. Silakan tekan tombol subscriber agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Depan rumah, saya hiraukan saja. Dia marah-marah sama saya. Tapi pasti dia di sini kan sudah lama, pasti dia sudah ditumpak-tumpakan. Emang nerima, ikhlas. Ya saya sih ikhlas saja, yang penting urusannya dengan yang kuasa. Orang dia maunya begitu Pak Ustadz. Jadi saya gimana lagi kalau saya kejar-kejar dia lari, ngumpet-ngumpet. Apalagi sekarang zamannya HP Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang saya menangis sendiri Pak Ustadz. Nangis Ingat dulu dia kan waktu pacaran itu kan dia kan ibaratnya ada nggak ada menterinya dulu bilang. Kalau sekarang begitu, kalau tahu begini saya nggak mau Pak Ustadz. Orang saya kan serabutan usahanya Pak Ustadz. Ya, wajar. Ya serabutan apapun yang penting halal. Kita nggak ngerepotin orang lain. Ya Kita pengennya segitu Pak Ustadz, saya gitu pengennya. Tapi dia selalu nggak menerima. Apakah dia tuh karena guna-gunanya Pak Kiai itu, nggak tahu lah. Sekarang sih dia ingetnya sama Pak Kiai itu, bahkan baju-bajunya aja dicuciin. Tuh kalau saya ngomong dia marah-marah Pak Ustadz. Jadi saya mau ngomong apa lagi? Tuh, kita minta tolong Pak Ustadz gimana enaknya gitu Pak Ustadz. ya coba aja lagi. Apa sih masalahnya, Ma? Satu masalahnya apa mah? Ngomong Kamu terang-terangan. tuh sadar diri. Gimana? Kamu tuh udah nggak bisa segala-galanya, nyari uang nggak bisa. Udah muasin juga nggak bisa. Kamu tuh gunanya kamu apa sih? Tuh, kata siapa? Mama bilang dulu kan. Itu Ada dulu, nggak? jangan Ada nggak dulu, ada? jangan bahas Kok yang menerima? Sekarang kok bilangnya gitu? Ya iyalah, saya udah dapet yang lebih baik kok, ngapain ngarepin kamu? Mama tuh dosa, masih punya suami kan? Tolong. Mbak, kamu waras nggak? Waras lah, Pak. Kamu lagi nggak waras, kamu lagi kemasukan Waras. setan. Ini kalau ada suami lagi ngomong, kamu berhenti, diam. Kamu hargain dia. Dia itu suami kamu. Dia masih pimpinan kamu loh. Kamu belum dicerai secara agama loh. Secara negara juga belum cerai. Kenapa kamu tega selingkuh? Ya dia memberi semuanya, Pak. Saya pasti memilih dia. Orang mana coba yang nggak milih orang yang sudah memberi segalanya, uang, semuanya ada dia. Ya kalau Warisan begitu dia mama tuh memberi. harus cerai dulu mah. Mama tuh salah kalau begitu mah. Salah gedean nanti hukum karma mah. Ya udah itu sih urusan nanti. Yang penting Iya. sekarang kan saya seneng-seneng dulu daripada ngeliat kamu pusing. Saya tiap hari lihat muka kamu. Tapi hukum karma tuh nggak sekarang, nggak besok Kamu mah. ngapain kamu ngeliat suami pusing? Emangnya apa? Emangnya dia bodrek? Harus selesaikan dulu. Mama tuh biar bebas. Mau cari cowok, mau cari Pak Kiai, mau cari Pak Camat silakan Ya lah. udah tinggal kamu urus-urus aja kamu yang. Apa mama nggak tahu sudah di Mana pacar kamu? Suruh keluar. Panggil dia. Nanti masih istrinya Pak Warto. Sadar diri dong kamu. Pak Warto yang nggak waras, tahu istrinya sudah nggak mau karena
nggak Ya nafkahin. Pak Kiai yang nggak waras. Dia kan masih statusnya istri saya. Kok berani-beraninya bawa-bawa istri orang lain? Dia Tanya itu Pak lebih Ustadz. segalanya dari Ya sekarang kamu. urus dulu saya. Dulu. Ya udah jangan tinggal urus, Iya. kamu yang nganggur di rumah. Yang nganggur nanti kan pikirkan dulu. Udah kamu tuh nggak bisa apa-apa, dia tuh lebih dari segalanya. Saya kan yang ngasih segala-galanya, mobil, segala kebutuhan Santi saya penuhi. Anak kamu nggak Kamu bisa, bisa apa? nggak Kamu bisa nggak apa. bisa Tapi Iya, kalau Pak. dilihat dari masyarakat, kamu salah. Kamu seorang kiai. Kok berani-beraninya nginep di istri orang lain? Siapa bilang? Siapa bilang udah tahu semua masyarakat di sini. Kamu jangan, itu namanya Kamu penculikan. nginep-nginep di sini. Santi sudah tidak mau sama kamu, Warto. Iya, Ya kan biarpun bisa tidak dia. mau situ jangan nginep. Main-main. Tuh, jangan nginep. Loh. Iya, Santinya suka sama saya, biarin. Ya harus diberesin dulu, nanti saya Kamu, beresin. kamu sudah punya istri kan? Ya punya. Tuh, udah punya istri. Iya, justru itu. Kenapa kamu punya istri dan keempat istrinya orang? Bukan begitu. Santi bilang sama saya, si Warto tidak bisa menafkahi lahir dan batin. Sedangkan batinnya aja, nggak terasa katanya. Itu. Ya di depan kamu bilang begitu. Tuh, kalau saya kan ibaratnya suaminya Pak Kiai. Mau harus ada di suaminya, situ mau tuh. apa, karena Kamu di situ tuh udah pernah nafkahin lahir kan. Awal mula wanita ini minta solusi kepada Pak Kiai ini, solusi tentang keluarganya. Namun Pak Kiai ini setengah ganjen dan genit, akhirnya Pak Kiai ini kebetulan ada wanita ini yang minta solusinya. Pak Kiai ini sangat senang karena ada kesempatan dalam kesempitan. Apa kamu? Gak waras kamu, Pak. Kamu kiai, atau kamu jadi tokoh masyarakat, kamu panutan. Kamu jangan kayak gitu dong. Saya nggak ngelarang kamu mau mencintai siapa saja. Yang perlu kamu ketahui adalah Anda itu orang spiritual. Siapapun orang yang datang ke tempat Anda itu semuanya orang-orang yang lagi susah. Jangan dibikin tambah susah. Dakwanya di sini konsultasi, kamu lagi embat, kamu edan, kamu. Kamu jangan rusak spiritual dong. Semoga menjadi pelajaran Edan bagi kamu. kita Edan semua. kamu. Edan. Nah, kenapa saya yang edan, Pak? Kamu yang stres. Saya jajalin bawang putih kamu. Kamu yang bisa. Mau saya ambil kamu burungnya? Jangan. Kenapa? Nih, saya ambil burungnya. Jangan. Kenapa jangan? Cuma satu-satunya itu, Bang. Nah, daripada kamu lihat alet, sudah berapa wanita nih yang kamu tocos-tocos? Dua. Jangan bohong, Pak. Setiap pasien digituin semua. Jangan bohong. Beneran. Kenapa kamu ngacengan sama pasien? Orang Santi suka sama saya. Ya kalau nggak kamu gendam, kalau kamu nggak pelet, nggak mungkin dong Santi kamu tergila-gila sama kamu. Saya tidak gendam. Kamu jangan memanfaatkan situasi dong. Ketika kamu ada orang curhat tentang masalah rumah tangga lagi goyah, terus kamu provokatorin, malah kamu ngambil kesempatan dalam kesempitan. Edan kamu. Kamu edan. Pengen kawin sama saya. Kawin-kawin apa, nggak bisa kamu. Dia masih punya suami. Kalau yang janda silakan aja. Janda bodong banyak. Terima tuh. kasih semuanya. Hilang Semoga apa burung? hari-harinya dilindungi Kenapa oleh jangan? Allah dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Kamu robbal jangan melihat alamin. dia barang yang gede itu suami kecil. Jangan, karena itu emosional, emosi. Rumah tangga itu jangan diukur dari gede ciliknya barang terus materi. Jangan. Suami kamu benar-benar tulus mencintai kamu, menyayangi kamu apa adanya. Jangan seperti itu, kasihan. Kamu jangan mengikuti kesenangan sesaat. Yes. Baca istighfar kamu.